Saya senang banget saat tahu Gosen menerbitkan sebuah buku. Judulnya adalah Kiat Jitu Menjadi Bestseller, Dukungan Gosen untuk Pertumbuhan UMKM di Era Digital. Wow, kenapa ya perusahaan sebesar Gosen mau menerbitkan buku? Saya yakin Gosen sudah tahu kekuatan sebuah buku, di mana buku bisa meningkatkan branding dan juga penjualan mereka. Kira-kira kenapa sih buku kok bisa meningkatkan branding dan juga penjualan? Mari kita simak ya. Ya, saya senang sekali saat membaca buku ini karena banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Dari ilmu penjualan, bahkan dari kisah-kisah inspiratif mitra Gosen diabadikan di dalam buku ini. Kenapa buku bisa meningkatkan branding dan juga penjualan? Karena lewat sebuah buku ini kita akan bertemu dengan customer baru. Bahkan sangat menghemat promosi ya. Kita mau ngejualin orang, tapi orang itu mesti bayar, ya kan? Kayak Gosen nih, Gosen sedang mempromosikan karyanya ke saya, tapi saya mesti bayar dengan cara membeli buku ini. Itulah hebatnya sebuah buku. Jadi sayang banget kalau misalnya Anda melewatkan kesempatan untuk bisa mempromosikan produk dan jasa Anda lewat sebuah buku. Karena orang Indonesia ini sangat suka sekali dengan sebuah cerita, maka kita bisa manfaatkan itu. Bercerita tentang apa ilmu kita, apa yang kita bisa, apa skill kita, bagaimana perjuangan hidup kita lewat sebuah buku. Karena saya yakin Anda semua udah sering mendengar peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kita bisa berkenalan dengan calon customer kita lewat sebuah buku. Saat mereka sudah kenal cerita-cerita kita, maka mereka bisa sayang. Saat mereka sayang, maka mereka akan membeli, bahkan berulang kali membeli produk dan jasa kita. Setelah mereka sering melakukan pembelian, mereka akan merekomendasikan kepada orang-orang terdekat mereka, bahkan mempromosikan di media sosial mereka lewat sebuah buku. Apalagi kalau misalnya orang suka banget sama buku kita, mereka bisa mempromosikan, merekomendasikan buku ini ke orang lain, seperti yang saya lakukan. Secara nggak langsung, saya sedang mempromosikan Gosen karena sebuah buku. Saya yakin saat Anda punya buku dan buku itu sangat membantu buat seseorang, secara nggak langsung nanti mereka juga bisa mempromosikan karya Anda dengan mereview buku Anda. Seru banget ya, kita promosi tapi kita minta orang buat bayar saat kita melakukan promosi. Bahkan mereka mau mempromosikan lagi buku kita. Itulah kekuatan sebuah buku. Karena di dalam buku itu ada banyak sekali sharing dari personal, baik personal dan juga perusahaan. Karena orang-orang itu suka banget di-share, dibagikan sesuatu dari apa yang kita punya. Saat mereka merasa, wow, dari buku ini banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Bahkan orang bisa membeli produk kita itu karena ucapan terima kasih. Karena memang mereka sudah banyak mendapatkan ilmu dan kisah inspirasi dari yang kita bagikan lewat sebuah cerita yang dibukukan. Itulah kenapa buku itu sangat powerful banget untuk meningkatkan branding, bahkan sampai ke penjualan. Nah, yang selanjutnya, Gosen mengumpulkan kisah-kisah inspiratif dari mitra-mitra mereka. Dikumpulkan kemudian menjadi sebuah buku yang saya pegang saat ini ya. Saya senang dan kaget juga saat ternyata sebenarnya buku ini itu ada banyak kumpulan kisah inspiratif dari mitra mereka. Di sini banyak banget kisahnya dan kemudian di dalam buku ini tuh dituliskan akun media sosialnya, terus nama tokonya,
tahun berdirinya gitu ya. Jadi diceritakan detail banget. Jadi Gosen bukan hanya mempromosikan produk dan jasa mereka, tapi mempromosikan mitra mereka. Bisa dibayangkan ya bagaimana bahagianya mitra saat usaha mereka dipromosikan sama Gosen. Mereka tidak hanya akan loyal, bahkan mereka bisa sangat mungkin untuk ikut mempromosikan Gosen, untuk ikut mencarikan mitra-mitra untuk Gosen ya. Wow, dan saya yakin saat buku ini keluar, para mitra akan ikut berkontribusi dalam mempromosikan buku ini, dalam memviralkan buku ini, bahkan ikut membeli buku ini, ikut nyetok di rumah untuk dibagikan misalnya gitu ya, untuk jadi bonus pembelian produk mereka gitu. Bisa Anda bayangkan saat Anda punya tim reseller, Anda punya tim di perusahaan Anda kumpulkan kisah dari mereka, wow, itu akan sangat membahagiakan dan sesuatu hal yang gak ternilai harganya lewat sebuah buku. Dan yang selanjutnya, buku bisa menjadi sebuah legacy, sebuah warisan yang jarang banget orang-orang pikirkan. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir warisan itu adalah uang, properti gitu ya, fasilitas, tapi melupakan warisan sebuah cerita. Cerita itu sangat penting, seperti sejarah. Sejarah itu perlu diabadikan, karena generasi kita perlu tahu bagaimana perjuangan kita membangun bisnis ini, bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan ini. Gosen melakukannya. Mungkin saat orang yang udah nggak ada, yang ikut kontribusi nulis di sini ya, kemudian mereka meninggal dunia misalnya ya, orang-orang di bawah mereka, generasi mereka selanjutnya bisa menikmati ilmu-ilmu yang dibagikan sama petinggi mereka, ilmu-ilmu yang sudah diaplikasikan oleh mereka di perusahaan ini, sehingga saat ada kesalahan mereka tidak mengulanginya lagi. Saat ada kebaikan atau strategi yang sangat menguntungkan, mereka bisa melakukannya lagi. Legacy. Saat misalnya ada pertanyaan dari tim, ternyata jawabannya itu ada di buku ini, maka dengan mudah mereka akan menjawab, jawaban dari pertanyaanmu itu ada di buku ini, silakan kamu baca sendiri. Wow, jadi sangat menyenangkan sekali saat kita punya sebuah buku. Bisa dibayangkan teman-teman, saat waktu kita sudah habis, apalagi kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis, maka kita perlu mempersiapkannya sebaik mungkin agar saat waktu kita habis, maka kita sudah meninggalkan sesuatu untuk generasi kita selanjutnya. Karena saya yakin masa hidup kita banyak melewati kisah-kisah yang memberikan pelajaran berharga di dalam hidup kita, sehingga sayang sekali kalau hanya kita telan sendiri. Maka dari itu kita perlu membagikannya. Tidak cukup membagikannya, namun perlu diabadikan. Karena itu adalah sebuah strategi. Dengan adanya sebuah buku, maka kita cukup membagikannya satu kali, namun bisa dinikmati berkali-kali oleh banyak orang tanpa batas waktu, tak lekang oleh waktu, lewat sebuah buku. Misalnya umur kita nggak panjang, tapi kita tetap bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di bawah kita gitu ya, generasi-generasi selanjutnya. Saya yakin teman-teman sering mendengar tentang amalan jariah, di mana amalan jariah itu ada 3. Sedekah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa dari anak soleh. Saya yakin banyak orang yang udah tahu ini ya, tapi banyak orang yang kadang lupa. Tidak semua orang punya dapat kesempatan 3 ini. Karena kalau memang amal jariah itu hanya milik orang-orang yang
dermawan gitu ya, yang rajin sedekah, maka bagaimana kabar orang-orang yang tidak punya harta atau bahkan cukup untuk kebutuhannya sendiri, tidak punya kesempatan untuk bangun masjid, untuk menghajikan orang lain, untuk bisa bangun sekolah, menafkahi anak yatim misalnya. Itu artinya sedekah jariah tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dan selanjutnya adalah doa anak yang solih. Sering kita dengar bahwa orang-orang terdekat kita juga ada yang tidak diberikan keturunan. Lantas bagaimana mereka untuk bisa memiliki amalan jariah, amalan yang terus mengalir meskipun kita udah gak ada. Artinya tidak semua orang bisa punya 3 kesempatan itu. Dan selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Saya sangat yakin sekali bahwa setiap orang itu pasti punya ilmu yang tidak dimiliki orang lain, dan itu perlu dibagikan. Strategi dalam membagikan ilmu bisa lewat menulis sebuah buku. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, menulis buku itu hanya 1 kali, tapi bisa dinikmati berkali-kali oleh banyak orang. Jadi, kapan Anda mau mulai menulis sebuah buku?